Untuk pertandingan hari ini gue akan membuka dari match Indonesia Liga 1. Yang akan bermain adalah Bayangkara Solo berhadapan dengan Persikabo di pukul 6 sore hari nanti di Stadion PT IKA Jakarta. Bayangkara Solo melewati 3 pertandingan terakhir dengan mengalami kekalahan atas Persebaya dan kemudian mampu bangkit dengan bermain imbang melawan Dewa United. Yang terakhir mereka mampu mengalahkan Persis Solo 1-3. Kita melihat ini cukup berbeda karena Persikabo ini dalam 5 match terakhir mereka praktis mengalami 2 kekalahan atas Persija Jakarta dan juga Dewa United serta 3 hasil seri. Ini menandakan bahwa ini sangat berbahaya posisinya bagi Persikabo sendiri. Dan jika kita melihat bahwa Persikabo kini berada di peringkat ke-12 dengan hanya berselisih 2 angka di atas Bayangkara. Artinya Bayangkara memiliki chance untuk mengganggu posisi Persikabo, di mana Bayangkara sendiri ini hanya terpaut 4 angka dari zona degradasi. Kalau gue melihat bahwa secara kandang Bayangkara memang cukup lemah apabila bermain sebagai tim tuan rumah. Tapi tidak demikian juga dengan Persikabo yang jika bermain sebagai tim tandang ini juga baru mengoleksi 9 angka dari 10 laga tandang mereka dan sudah kebobolan 18 gol serta baru memasukkan 14 gol dalam 10 laga tandang. Artinya bahwa peluang Persikabo ini cukup minim kalau gua melihat bahwa sepertinya Bayangkara akan mampu untuk mengalahkan Persikabo ya dengan skor 2-1. Dan berikutnya adalah di pertandingan Serie A Liga Italia yang mana memperadabkan antara Salernitana berhadapan dengan Juventus. Penyerang baru Juventus Milik ini masih belum bisa memperkuat tim Juventus, masih dipastikan akan cedera. Dan ini terbukti kalau kita melihat bagaimana lini serang Juventus yang sangat minim dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan ketika berhadapan dengan Monza mereka dikalahkan 0-2. Yang baiknya adalah pertandingan terakhir Juventus ini mampu bangkit dengan mengalahkan Lazio 1-0. Menariknya di sini bahwa Salernitana jika berhadapan dengan Juventus selalu menorehkan hasil yang cukup positif dan musim ini Salernitana berada di peringkat ke-16 dengan torehan 21 angka. Sangat mengejutkan di mana Juventus berada di peringkat ke-13 sebagai tim besar. Tentu ini sangat mengecewakan bagi para supporter Juventus. Dan terlebih lagi jika kita melihat bahwa Juventus jika bermain sebagai tim tandang ini juga kurang baik ya. 9 laga tandang mereka sudah kebobolan 9 gol. So prediksi gua pertandingan ini masih saja akan sangat menyulitkan Juventus meskipun mereka berstatus sebagai tim yang lebih besar dari Salernitana. Prediksi gua Salernitana 2 dan Juventus 2. Di Inggris Championship babak ke-28 memperhadapkan antara Blackpool akan berhadapan dengan Huddersfield. Tentu saja peluang yang dimiliki oleh Blackpool jauh lebih besar. Ini bisa dilihat dari bagaimana skuad yang dimiliki oleh mereka, baik Blackpool maupun Huddersfield. Namun di musim ini Huddersfield yang berada di posisi ke-22 hanya berjarak 1 angka dengan Blackpool. Jadi pastinya ini akan tersaji pertandingan yang habis-habisan. Dan jika kita melihat bahwa bagaimana sejauh ini dalam 28 laga Huddersfield mereka sudah kebobolan 36 gol. Lebih parah lagi dari Blackpool di mana Blackpool sudah kebobolan 43 gol. Artinya lini pertahanan kedua belah tim ini sangatlah buruk. Bahkan dari catatan ini Blackpool jika bermain di kandang sendiri dalam 13 laga baru mengoleksi 12 poin. Huddersfield menjadi tim terburuk di English Championship ini jika bermain sebagai tim tandang. So ini akan menjadi titik awal kebangkitan bagi kedua belah klub atau semakin terpuruk. Kalau melihat dari 3 kekalahan yang terakhir dialami oleh Blackpool, sepertinya pertandingan ini akan sangat sulit ditebak. Tapi yang jelas pertandingan ini akan terjadinya banjir gol. Kalau bisa memprediksikan bahwa pertandingan ini akan terjadinya hasil seri dengan skor 2-2. Kita berlanjut di pertandingan Burnley akan berhadapan dengan Ipswich di mana pertandingan ini pastinya sangatlah
diunggulkan oleh Burnley di babak 16 besar, yang mana di leg pertama diakhiri dengan skor 0-0 dan kini bermain di kandang sendiri. Burnley tentu saja lebih diunggulkan dibandingkan Leipzig. Apalagi di 5 pertandingan terakhir 4 kemenangan serta 1 hasil seri membuktikan bahwa Burnley jauh lebih siap. Prediksi kami bahwa Burnley akan menang dengan skor 2-0. Yang terakhir adalah Sheffield United akan berhadapan dengan Wrexham di babak 16 besar, di mana first leg juga berakhir seri dengan skor 3-3. Namun secara odds di mana Sheffield United diunggulkan dengan kemenangan 145. Jadi prediksi kami bahwa Sheffield United yang bermain dalam 5 pertandingan terakhir bisa dilihat di sini bahwa 3 kemenangan serta 2 hasil seri, sama dengan torehan yang dialami oleh Wrexham di mana 3 pertandingan terakhir juga dimenangkan secara berturut-turut. Hanya saja jika kita melihat pertemuan kedua belah tim yang terakhir hanya menorehkan hasil 3 sama, ini akan semakin seru dan juga akan menjadi sulit ditebak, apalagi first leg berakhir dengan skor 3 sama. Maka dari itu prediksi kami pertandingan ini akan berakhir dengan skor dramatis dan akan berlanjut di 90 menit berikutnya, di mana 90 menit pertama prediksi kami